2022, pasar modal Indonesia menghadapi tantangan berupa harga komoditas yang tinggi, inflasi tinggi, dan suku bunga yang tinggi juga, serta ketidakpastian akibat perang Rusia-Ukraine. Sedangkan tahun 2023 akan menjadi tahun yang berbeda dengan kekhawatiran yang berbeda, yaitu adanya ancaman resesi ekonomi global, suku bunga yang tinggi, serta gelombang PHK di industri teknologi. Dan juga ada penurunan harga komoditas andalan ekspor. Belum lama ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan negara G7 berkomitmen untuk mendanai hingga 20 miliar US dollar atau sekitar 311 triliun rupiah untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Hal ini turut menambah sentimen negatif untuk harga energi. Padahal, status Indonesia sebagai negara eksportir batu bara terbesar di dunia inilah yang menjadi daya tarik masuknya dana asing ke Indonesia. Nah, lalu bagaimana dengan outlook pasar modal Indonesia di tahun 2023? Beberapa harga komoditas sudah mulai turun. Apakah ini berarti era komoditi booming sudah berakhir, Pak? Yang kita tahu kan andalan Indonesia adalah kelapa sawit dan batu bara. Nah, harga kelapa sawit memang sudah turun dibandingkan dengan awal 2022. Tapi kalau kalau batu bara masih dalam tren kenaikan. Dan untuk harga batu bara sendiri yang digunakan di Indonesia itu namanya ICI, ya, Indonesia Coal Index. Nah, berbeda dengan harga Newcastle, harga ICI itu year to date masih naik dan dia itu tidak terlalu sensitif seperti harga Newcastle. Itu masih jauh di atas biaya produksi perusahaan batubara di Indonesia. Kan Pak Jokowi berkali-kali mempromosikan, kita berhasil hilirisasi nikel, dia punya nilai tambah. Secara angka, ya, terus terang angka ekspor daripada olahan nikel itu sudah lebih besar daripada ekspor kelapa sawit. Nah, jadi dia cuma di bawah batu bara. Batu bara pun itu tinggi karena memang sekarang harganya tinggi. Tapi kalau harganya normal, seharusnya harga ekspor daripada kontribusi ekspor daripada hilirisasi nikel itu bisa nomor 1. Nah, pemerintah sekarang mau hilirisasi juga bauksit dan juga bahkan kelapa sawit, batu bara pun itu masuk dalam planning. Nah, kalau pemerintah berhasil melakukan hal itu, Indonesia akan mengalami booming komoditi bukan daripada bahan mentahnya, tapi daripada olahannya. Bahan mentah itu fluktuatif, tergantung supply demand. Kalau barang olahan itu harganya lebih stabil, nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Belum lama ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga negara G7 berkomitmen untuk mendanai sekitar 20 miliar US dollar untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Nah, apakah hal ini akan berdampak buruk, Pak, untuk industri batubara yang menjadi andalan ekspor Indonesia? Mungkin bentuk konkretnya seperti pembangkit listrik tenaga batubara itu diminta pensiun lebih cepat. Kemudian mungkin pemberian kredit kepada sektor batubara juga mungkin diminta untuk dibatasi. Kalau misalkan kita punya pembangkit listrik tenaga batubara, katakan misalnya ya ada 20 biji, dia bilang pensiunkan 5 gitu. Berarti kan konsumsi batubara akan berkurang. Dari data industri batubara, ya, semua yang kita produksi yang dikonsumsi oleh lokal, dipakai oleh PLN, dipakai oleh industri semen dan lain-lain, itu berkisar antara 21 sampai 27%. Tidak berdampak atau sangat kecil dampaknya terhadap konsumsi batubara daripada dunia, sehingga menurut saya tidak akan mempengaruhi yang namanya harga. Kemudian dari sisi supply, ya. Nah, kalau misalkan saya adalah perusahaan batubara, kemudian pemerintah bilang, oke ya, kredit ke batubara tolong dibatasi ya, sehingga saya sulit untuk mendapatkan pendanaan, mau terbitkan obligasi juga, mungkin ada perusahaan tidak boleh beli kalau misalnya saya sektor batubara, maka saya hanya akan fokus dengan apa yang saya sudah punya. Tapi kalau saya mau invest untuk menemukan tambang baru, meningkatkan cadangan, itu menjadi disinsentif. Jadi saya menjadi kurang bergairah melakukan itu. Nah, apa yang terjadi kalau perusahaan batubara di Indonesia tidak menambah cadangan batubaranya? Maka produksi atau supply batubara itu akan terbatas. Sementara demand-nya menurut saya sih dalam 10-20 tahun ke depan belum akan turun.
Yang akan terjadi adalah harga batu bara cenderung akan terjaga pada level yang lebih tinggi. Jadi kalaupun dia turun, kayaknya cukup sulit untuk balik ke harga sebelum pandemi. Jadi mungkin dia akan bertahan pada level yang sangat tinggi dan cenderung menguntungkan untuk sektor batu bara di Indonesia. Nah, jadi transisi energi itu malah saya melihat positif ya, karena berpotensi membuat laba bersih daripada perusahaan batu bara di Indonesia itu masih bisa sustainable ke depannya. IMF atau International Monetary Fund meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat dunia di tahun 2045. Nah, kira-kira Pak, faktor apa yang bisa mendukung hal ini terjadi, Pak? Ya, jadi kalau kita memperhatikan negara-negara yang jadi ekonomi terbesar di dunia belakangan ini, memang yang nomor satu Amerika Serikat, nomor dua itu China. Nah, kenapa China bisa begitu cepat mengejar pertumbuhan ekonomi sehingga dia jadi nomor 2 dunia? Itu kalau dilihat adalah jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk dia adalah yang terbesar di dunia, terbanyak di dunia. Nomor 1 China, India sekitar 1,4 miliar penduduk, Amerika Serikat 337 juta. Nah, kalau Indonesia itu sudah 270 jutaan. Kalau orang bilang ada resesi global atau ada kondisi yang sulit, maka faktor yang akan menentukan suatu negara bertahan atau tidak, salah satunya adalah apakah konsumsi domestiknya cukup mendukung apa tidak. Nah, Indonesia dengan penduduk yang banyak, usianya juga lebih muda, itu akan menjadi driver akan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan Jepang, berbeda dengan Jerman, yang penduduknya itu cenderung sudah stagnan. Udah begitu rata-rata usianya juga sudah tinggi. Nah, penduduk yang dengan rata-rata usianya sudah tinggi itu kan namanya orang kalau sudah berumur kan konsumsi mungkin tidak sebanyak ketika waktu masih muda. Nah, jadi pertumbuhan ekonominya juga cenderung akan stagnan. Bonus demografi itu adalah salah satu yang kira-kira akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sustainable dalam waktu yang cukup panjang. Kemudian Pak, tahun 2023 ini merupakan tahun politik. Nah, kira-kira Pak, bagaimana ekspektasi pasar mengenai hal ini Pak? Jadi sebenarnya tahun politik itu 2024, cuma karena rangkaian kampanye penetapan capres-cawapres itu dari semester 2 2023, maka ya orang anggap tahun politiknya 1 tahun lebih cepat. Pemilu 2024 ini cukup spesial karena Pak Jokowi sudah 2 kali menjabat sehingga tidak dimungkinkan bagi beliau untuk meneruskan lagi. Kita lihat approval rate, ya. Approval rate itu kalau di Indonesia namanya tingkat kepuasan. Jadi standar bagi seorang presiden ketika sedang menjabat di seluruh dunia, standarnya adalah 60%. Di level 60%. Berarti kepemimpinan suatu presiden itu secara umum diterima oleh rakyat. Nah, kalau di bawah 60%, hati-hati. Dalam konteks endorsement daripada presiden yang sebelumnya menjabat, itu akan lebih berarti atau punya efek yang cukup signifikan apabila menjelang pemilu, ya, dia punya tingkat kepuasan jauh di atas 60%. Jadi kalau misalnya dia punya kepuasan 60, maka masyarakat atau rakyat cenderung akan memilih siapa presiden yang kira-kira bisa melanjutkan program pemerintahan sebelumnya. Nah, sementara kalau misalkan tingkat kepuasannya di bawah 60, ya, maka akan ada kecenderungan masyarakat atau rakyat memilih presiden yang mungkin anti dengan yang sekarang, jadi yang bertolak belakang. Nah, sampai dengan Oktober 2022, tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin itu masih di atas 60%. Tapi tingkat kepuasan ini bisa berubah-ubah. Masih terlalu cepat untuk menyimpulkan apakah endorsement dari presiden kira-kira efeknya akan besar atau tidak. Nah, kalau dari sisi pasar modal, biasanya pilpres itu lebih pengaruh ke sentimen. Misalkan para pengusaha, para investor menjagokan si A. Ternyata berdasarkan survei quick count gitu ya, ternyata dia punya tingkat elektabilitas kelihatannya kurang mencapai suara yang diharapkan. Nah, itu bisa saja membuat orang jadi wait and see. Selanjutnya, inflasi US bulan November baru dirilis nih Pak. Angkanya lebih bagus dari angka konsensus, yaitu di 7,1% Pak. Nah, kira-kira Pak, apakah dampaknya akan positif atau negatif nih Pak ke pasar modal Indonesia?
angka inflasi yang di bawah konsensus ini adalah good news. Kenapa? Karena kenaikan suku bunga yang begitu drastis di 2022 ini karena angka inflasi belum terkendali. Jadi jauh di atas angka konsensus dan kemudian diprediksi turun ternyata masih naik gitu. Nah, berita ini akan menjadi salah satu faktor yang mungkin saja membuat Bank Sentral Amerika Serikat di tahun depan ketika dia menaikkan suku bunga mungkin tidak seagresif seperti tahun 2022. Nah, kalau misalnya kenaikan suku bunga US tidak agresif seperti tahun 2022 atau bahkan mungkin pada satu titik bisa berhenti dan turun, maka itu akan sangat positif baik untuk saham maupun untuk obligasi. Kalau untuk obligasi sesuai teori, kalau suku bunga turun, harga obligasi naik, jadi reksadana fixed income diuntungkan. Kemudian kalau untuk saham dia lebih ke sentimen ya. Jadi kalau misalnya suku bunga sudah mulai turun ya atau diperkirakan akan turun, mungkin orang akan mulai lebih berani berspekulasi di pasar saham. Perlu diperhatikan juga, Bank Sentral US itu juga bukan bank yang kadang-kadang bertindak sesuai ekspektasi pasar. Bisa saja inflasinya sudah bagus, tapi mereka merasa belum cukup bagus. Mereka mau tetap naikkan supaya turunnya lebih cepat. Untuk outlook tahun 2023, Pak, menurut Panin Asset Management, proyeksi IHSG yang wajar di level berapa dan kemudian yield wajar untuk surat utang negara berapa ya, Pak? Kalau dilihat dari laporan keuangan sampai dengan September 2022, itu masih sangat bagus ya. Jadi hampir semua sektor penjualannya naik, laba bersihnya juga naik. China yang tadinya di lockdown sekarang sudah dilonggarkan, dilonggarkan dengan signifikan. Jadi porsi daripada turis wisatawan internasional yang hilang di 2022 ini bisa muncul lagi di 2023. Nah, jadi harusnya pertumbuhan daripada laba bersih perusahaan-perusahaan itu bisa berkesinambungan. Nah, dengan asumsi bahwa laba bersih 2022 yang bagus masih akan lanjut ke 2023, harusnya IHSG juga bisa mengalami kenaikan. Perkiraan Panin Asset Management di level 8.100 sampai dengan 8.200. Nah, kalau untuk surat utang negara, view dari Panin Asset Management adalah tahun depan itu sangat besar kemungkinan dilakukan penurunan suku bunga. Kalau 2022 fokus daripada bank sentral adalah mengendalikan inflasi yang tinggi, setelah inflasi terkendali tahun depan adalah bagaimana supaya mereka terhindar dari resesi, atau kalau sudah resesi sembuhnya lebih cepat. Nah, untuk melakukan itu diperkirakan Bank sentral itu akan mulai mempertimbangkan penurunan suku bunga. Nah, kalau suku bunga turun, wajar obligasi juga bisa turun. Untuk 2023 diperkirakan antara 6 sampai 6,5%. Kemudian apakah ada rekomendasi reksadana yang baik nih Pak untuk tahun 2023? Ya, kalau untuk 2023 karena IHSG juga diperkirakan bisa di 8182, reksadana saham bisa menjadi salah satu pertimbangan. 2022 itu ketika dilakukan pengetatan suku bunga naik, orang akan lebih hati-hati. Mereka akan pilih saham-saham yang ada value-nya, ya, ada fundamentalnya, sehingga value investing berjaya di 2022. Nah, 2023 kalau misalkan orang melihat suku bunga turun sehingga mulai lebih berani spekulasi, mereka akan mencari reksadana yang berorientasi growth atau saham yang berorientasi growth. Kenapa? Karena kalau bunga sudah mulai turun, orang mulai berani spekulasi. Nah, jadi untuk pilihan reksadana bisa diversifikasi, tidak hanya yang value saja, tapi juga yang growth. Nah, kemudian tadi saya juga sampaikan penurunan yield bisa signifikan karena sekarang di level sekitar 7. Kalau turun ke 6 sampai 6,5%, reksadana fixed income itu diperkirakan ya mungkin bisa seperti 2019-2020 di mana returnnya mendekati double digit. Kita perlu komposisi yang berimbang, ya, ada reksadana sahamnya juga reksadana pendapatan tetap. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika
Jika sahabat Panina AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.